Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Elif Hafiz Gunawan dan teman saya Sultan Andika. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil penelitian dari yang kami buat, yaitu mengenai prediksi kerusakan mesin menggunakan FFT dan random forest. Yang datasetnya itu kita mengambil vibration channel, yaitu mengenai bearing ya, yang mana bearing ini identik kan ya dengan mesin ya. Nah, kenapa kita menggunakan dataset bearing itu akan langsung disampaikan oleh teman saya, Suta Andika. Baik, Suta Andika, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja untuk penjelasan mengenai vibration analysis dan pemilihan data. Jadi, vibration analysis itu kita menganalisis dari getaran sebagai indikator kondisi mesin. Jadi, getaran itu merupakan respon mekanik yang muncul akibat pergerakan komponen mesin. Pada mesin berputar, perubahan kondisi fisik seperti ketidakseimbangan, keausan bearing, atau kerusakan poros itu akan mempengaruhi karakteristik getaran yang dihasilkan oleh bearing itu sendiri. Setiap kondisi mesin itu memiliki pola getaran yang khas, sehingga analisis getaran itu banyak digunakan sebagai metode condition monitoring dan predictive maintenance di industri. Selanjutnya, karakteristik data getaran itu sendiri awalnya direkam dalam bentuk sinyal domain waktu atau time domain yang merepresentasikan perubahan amplitudo terhadap waktu. Nah, dalam penelitian kali ini, data getaran itu dibagi menjadi dua kondisi utama, ada healthy dan faulty. Adapun arti dari healthy itu sendiri yaitu mesin dalam kondisi normal. Dan arti dari faulty itu sendiri, mesin mengalami gangguan atau mesin mengalami kerusakan. Data ini tuh menjadi dasar untuk proses analisis dan pembelajaran mesin. Mengapa sih kita menggunakan data yang sudah teridentifikasi atau berlabel? Nah, penelitian ini tuh menggunakan data yang telah teridentifikasi dan memiliki label kondisi, bukan melakukan identifikasi dan pelabelan secara mandiri. Keputusan ini juga diambil berdasarkan beberapa pertimbangan ilmiah, yaitu yang pertama, validitas ground truth. Label pada data berfungsi sebagai ground truth, yaitu kondisi sebenarnya dari mesin. Jika pelabelan dilakukan sendiri tanpa standar industri atau verifikasi fisik mesin, yang terjadi itu yang pertama, resiko kesalahan label sangat tinggi. Lalu model dapat belajar dari data yang keliru. Hasil klasifikasinya juga menjadi tidak valid secara ilmiah. Dengan menggunakan data yang sudah teridentifikasi, itu kebenaran label dapat dipertanggungjawabkan. Lalu hasil penelitian juga lebih kredibel. Selanjutnya, yang kedua, fokus pada evaluasi metode, bukan akuisisi data. Nah, tujuan utama dari penelitian ini itu, yang pertama, tujuan utama penelitian ini yang kami lakukan itu menganalisis efektivitas metode FFT dan random forest dalam mengklasifikasikan kondisi mesin, bukan melakukan eksperimen fisik mesin, pengembangan sistem sensor dari awal, menentukan kondisi mesin secara manual. Penggunaan data berlabel memungkinkan penelitian fokus pada analisis sinyal, fokus pada pembuatan dan evaluasi mode AI, tidak biasa oleh kesalahan proses akuisisi data. Dan selanjutnya yang ketiga, kesesuaian dengan pendekatan supervised learning. Random forest itu merupakan algoritma supervised learning yang secara definisi itu memerlukan data berlabel. Yang tanpa label itu model data dapat belajar model tidak dapat belajar membedakan kondisi. Lalu evaluasi performa atau akurasi confusion metric tidak bisa dilakukan. Nah, maka dari itu data berlabel itu adalah syarat metodologis, bukan pilihan teknis semata. Selanjutnya, fast Fourier transform atau FFT dalam analisis getaran. Yang pertama, keterbatasan analisis domain waktu. Data getaran awal direkam dalam bentuk domain waktu atau time domain, yaitu perubahan amplitudo getaran terhadap waktu. Nah, meskipun domain waktu itu menunjukkan respon getaran mesin, ada keterbatasan utama, yaitu pola getaran antar kondisi sering saling tumpah tindih. Lalu, sulit mengidentifikasi karakteristik kerusakan secara spesifik.
Lalu konsep dasar dari fast Fourier transform itu sendiri, eh, pasti udah pada mengetahui juga ya, untuk fast Fourier transform itu adalah algoritma yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu atau time domain menjadi domain frekuensi atau frekuensi domain. Seperti pada contoh yang tadi sudah ada di layar yang berwarna hijau. Lalu eh, untuk hasil dari FFT itu sendiri mempresentasikan bahwa komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal itu besarnya mempresentasikan komponen frekuensi yang terkandung dalam sinyal. Nah, besarnya amplitude atau energi pada setiap frekuensi. Dengan FFT, sinyal getaran dapat dianalisis berdasarkan frekuensi dominan, bukan hanya perubahan terhadap waktu. Selanjutnya, relevansi FFT terhadap analisis getaran mesin. Nah, pada mesin berputar, berbagai jenis gangguan mekanik menghasilkan frekuensi yang khas. Antara lain, di sini kita menggunakan contohnya itu seperti yang tadi sudah dibilang oleh teman saya itu Fikri, kita menggunakan bearing. Nah, dari bearing itu sendiri, setiap perputaran itu pasti ada yang namanya ketidakseimbangan dari bearing itu. Nah, kalau tidak keseimbangan itu ada, maka yang dihasilkan dari frekuensi itu rendah. Selanjutnya, masalahnya yaitu misalignment atau bearing itu rusak. Nah, maka yang terjadi itu harmonisanya tertentu. Dan yang ketiga, kerusakan bearing. Maka yang dihasilkan juga frekuensi spesifik pada spektrum. Jadi FFT itu memungkinkan pemisahan karakteristik getaran healthy dan faulty. Lalu deteksi pola kerusakan yang tidak terlihat di domain waktu dan representasi sinyal yang lebih informatif untuk analisis lanjutan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Fikri. Nah, jika kita lihat ya di grafik ini, sekilas dari healthy dan faulty ini tuh memang sama-sama spike ke atas. Tapi jika dilihat di sini healthy itu hanya puncaknya sampai 140. Tapi tadi yang faulty yang rusak itu magnitudo puncaknya itu sampai spike-nya sampai 500 sampai hampir 500. Nah, oleh karena itu disinilah fungsi dari FFT ini agar lebih mudah dilihat daripada yang time domain yang sebelahnya itu yang berwarna biru. Baik, jika kita lihat di layar di sini terdapat dua grafik. Yang pertama itu merupakan hasil dari random forest ya, dari faulty dan healthy. Jika dilihat faulty ini dia sangat spike ya, dan tidak stabil ya, naik turunnya itu sangat tidak stabil, sangat tinggi. Nah, jika healthy itu dia spike-nya di awal dikarenakan memang karakteristik dari yang bagus itu seperti itu. Nah, jika dilihat yang healthy ini dia memiliki sedikit sekali getarannya itu sangat sedikit dan dia sangat stabil. Sampai akhirnya itu sangat stabil di 100 sampel pertama itu. Dan ini bukan merupakan grafik yang ditampilkan atau bukan grafik dari random forest, tapi ini merupakan representasi nilai-nilai yang didapatkan dari random forest agar mudah dilihatnya oleh manusia. Nah, sudah dijelaskan juga ya tadi oleh teman saya Sutanika bahwa random forest ini dia merupakan algoritma yang membutuhkan FFT. Nah, oleh karena itu, ini hasil dari random forest-nya ini. Bisa dilihat misalkan healthy dia memiliki precision atau presisi itu sekitar 0,93 atau 93% dan faulty itu sebesar 0,79 atau 79%. Oke, nah ini merupakan salah satu visualnya lagi juga yang dihasilkan oleh random forest. Fungsinya untuk memudahkan manusia dalam memvisualkan atau membayangkan apakah mesin ini rusak atau tidak. Nah, contoh saja cara membacanya itu jika kita lihat di sini pada grafik terdapat angka 13. Nah, angka 13 itu dia bermaksud atau memiliki maksud angka menunjukkan bahwa sebenarnya mesin itu sehat dan berhasil diprediksi sehat oleh model. Jadi terverifikasi 2 kali oleh model, dia terverifikasi sehat dan yang data yang sebenarnya juga dia terverifikasi sehat. Seperti itu contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.